Hai, halo semuanya. Kita berjumpa lagi dengan saya Bu Astri. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan bagian yang pertama. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentu baik-baik saja kan? Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga prokes dimanapun kalian berada. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bilangan pecahan ini? Yuk, kita simak sama-sama. Sebelum mulai ke materi pembelajaran, kita baca dulu yuk apa sih tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, memberikan contoh berbagai bentuk dan jenis bilangan pecahan, yaitu yang pertama, pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga desimal, yang keempat persen, dan yang kelima per mil. Tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan menyatakan pecahan senilai dan membandingkan pecahan tersebut. Sedangkan yang ketiga, kita akan mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lain. Karena kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila pada materi kali ini adalah bernalar kritis dan kreatif. Setuju semuanya, teman-teman? Yuk, kita masuk ke materinya ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama adalah definisi dari pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Bentuk umumnya A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Oke, Bu Astri beri contoh ya. Misalnya kalian di rumah tiba-tiba kedatangan tamu yang datang berkunjung ke rumah kalian. Kemudian kalian akan menyajikan pizza untuk tamu kalian. Oke, siapa yang sudah pernah makan pizza? Siapa yang suka? Lezat sekali ya. Oke, ternyata tamunya tadi ada 4 orang. Jadi, agar setiap orang yang datang mendapatkan pizza dengan ukuran dan bentuk yang sama, nilai yang sama, maka kalian tentunya akan membagi dong pizza kalian tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, potongan-potongan pizza itu tadilah yang bisa kita sebut dengan pecahan. Nah, di mana dari bentuk umum ini kita perhatikan A per B, A itu disebut pembilang tadi ya, B disebut penyebut. Oke, sekarang kita perhatikan lagi gambar pizza di sini. Ketika tamu yang pertama tadi mengambil bagian atau potongan pizza, ini ya kita ambil, maka kira-kira pizza yang terambil tadi nilainya berapa bagian? Iya, betul. 1 dari 4 potongan atau 4 bagian pizza. Jadi kita bisa menuliskannya dengan 1 per 4. Sedangkan sisanya tinggal berapa? Iya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka pizza yang tersisa ada 3 per 4 bagian. 3 dari 4 bagian. Nah, dari sini kira-kira teman-teman sudah paham apa belum? Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya ya. Karena kan pecahan ini kalau tidak salah sudah kita pelajari di waktu SD dulu di kelas 4. Kali ini akan kita pelajari lebih lanjut ya. Oke. Yang pertama akan kita pelajari adalah pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama.
Bu Asri ulangi. Pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, jadi kalian bisa menyelesaikan atau membuat pecahan yang senilai dengan cara mengalihkan. Yang pertama itu mengalihkan, yang kedua membagi. Biasanya kalau membagi itu kita sebut dengan menyederhanakan pecahan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di bawah ini. Pecahan 1/2 itu senilai dengan berapa? Nah, di sini kita lihat pembilang dikalikan 2, penyebut juga dikalikan 2. Oke, 1 kali 2 sama dengan 2 per 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi bisa kita simpulkan apa? 1/2 itu senilai dengan 2/4. Iya. Sekarang kita perhatikan contoh di bawahnya. 3/4 senilai dengan pecahan berapa? Iya, kita perhatikan misalnya kita kalikan dengan 3. Ketika pembilang kita kalikan 3, maka penyebut juga harus kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Terus 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 3/4 senilai dengan 9/12. Cara ini ya, kita perhatikan apabila kalian akan mengalihkan atau mengalihkan pembilang dan penyebut harus dengan nilai atau bilangan yang sama. Jadi yang atas tadi dikalikan sama-sama dikalikan 2. Sedangkan yang bawah sama-sama dikalikan 3. Iya betul. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua, kita memakai cara dengan membagi. Kita perhatikan. Pecahan 4/6 itu senilai dengan berapa? Nah, kita lihat di sini contohnya misalnya kita bagi dengan 2. Karena pembilang dibagi dengan 2, penyebut juga harus membagi dengan bilangan 2. 4/2 sama dengan 2. 6/2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita lihat 4/6 itu senilai dengan 2/3. Kita perhatikan lagi contoh di bawahnya. 3/9 senilai dengan pecahan berapa? Kita perhatikan. Yang pembilang dibagi 3, kemudian yang penyebut juga sama dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi 3/9 senilai dengan 1/3. Cara menyederhanakan pecahan dengan cara membagi itu biasanya membagi dengan faktor dari pembilang dan penyebut. Jadi contohnya 4 dan 6. Faktor yang sama berapa? 2. Jadi dia sama-sama dibagi 2. Kalau dibagi 3, Bu, misalnya, apakah bisa? Kalau di 6 bisa, tapi di 4 kan tidak bisa. Jadi kita tidak bisa kalau yang bagian atas nih membagi dengan 3 gitu ya. Kita harus membagi dengan faktor dari bilangan dari pembilang dan penyebut. Oke, dari sini apakah ada yang belum paham sebelum kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya yaitu membandingkan pecahan? Bisa? Oke, Bu Asri lanjutkan ya. Bagian yang berikutnya kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Jadi pecahan itu ada 3. Yang pertama penyebutnya sama. Kemudian yang kedua jika pembilangnya sama. Dan yang ketiga jika pembilang dan penyebutnya berbeda atau tidak sama. Bagaimana caranya?
Mari kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Oke, apa yang kita lakukan apabila dia penyebutnya itu sama? Caranya, jika penyebutnya sama, maka kita langsung dapat membandingkan nilai pembilangnya. Ya, jadi kalian tinggal lihat saja pembilangnya mana nilainya yang lebih besar. Kita perhatikan contoh ini. 2/7 dibandingkan dengan 4/7. Ya, kita lihat di sini. 2 dengan 4, nilainya besar yang mana? Kalau kita bandingkan, besar yang 4. Jadi langsung saja kita tulis 2/7 kurang dari atau lebih kecil dari 4/7. Ini apabila penyebutnya sama. Ya. Oke, kita perhatikan sekarang. Kalau pembilangnya yang sama, ya, contoh yang kedua. Kalau pembilang yang sama bagaimana caranya? Jika pembilangnya sama, maka yang perlu kita bandingkan adalah nilai dari penyebut. Jadi yang bawah sekarang yang kita perhatikan. Ya, kita lihat. Contohnya 4/5 dibandingkan dengan 4/9. Ya, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Ya, kebalikannya. Jadi kalau semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Kita perhatikan di contoh 4/5 dibandingkan dengan 4/9. Ya, pembilangnya sama, tapi penyebutnya berbeda. Kita lihat 5 dan 9 nilainya lebih besar 9, tapi kita lihat semakin besar nilainya maka nilai pecahannya semakin kecil. Jadi bisa kita tulis 4/5 lebih dari atau lebih besar dari 4/9. Gitu. Sekarang yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya berbeda keduanya atau tidak sama. Caranya bagaimana? Kita menggunakan cara perkalian silang. Nah, kita perhatikan ya di contoh. Kita kalikan silang saja. Contohnya 5/6 dibandingkan 3/7. Nah, kita kalikan silang. Mana yang dikalikan? Ini. 5 dikalikan dengan 7. Lalu 3 dikalikan dengan 6. Kemudian penyebutnya sama-sama kita kalikan 6 kali 7. Ya, sekarang kita tulis 5 kali 7 dapatnya 35. 3 kali 6 dapatnya 18. 6 kali 7 dapatnya 42 di sini. Ya, di penyebutnya dua-duanya kita tulis. Oke, sekarang kita tinggal lihat yang apa? Pembilangnya. Kita lihat pembilangnya. Ya, pembilangnya 35 dan 18, nilainya lebih besar yang mana? Iya, lebih besar yang 35. Jadi dapat kita tuliskan 5/6 dibandingkan 3/7 itu tandanya apa? Lebih dari. Oke, gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Oke, pelan-pelan sekali Bu Astri menjelaskan ini ya. Kalau misalnya nanti ada yang belum paham, videonya bisa diulang kembali. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Siapa yang masih ingat pada saat SD dulu pecahan biasa itu apa? Pecahan campuran apa? Kita baca sama-sama ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang dapat ditulis
ke dalam bentuk A per B. Jadi seperti bentuk umum pecahan tadi ya, A per B. Di mana nilai B-nya bukan 0 atau tidak sama dengan 0. Contohnya pecahan biasa 1/4 ya, 3/5, 2/7. Berapa lagi? Kalian bisa menyebutkan yang lain? 9/10, kemudian 4/8 dan seterusnya ya. Pecahan biasa itu seperti pecahan pada umumnya, terdiri dari pembilang dan penyebut. Pintar. Sekarang berikutnya pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Dapat dituliskan dengan bentuk A, B per C. Nah, perhatikan. A, B per C. Oke. Ini ya bentuknya. A, B per C. Gitu. Di mana yang A ini merupakan bentuk bilangan yang bulat atau utuh. Sedangkan yang B per C itu merupakan pecahannya, nilai pecahannya. Kita perhatikan di sini. Contoh yang pertama, ada pecahan campuran 2 1/4. Nah, kalau kita gambarkan, ya, misalkan kita gambarkan, berarti ada 2 bilangan yang utuh, gitu ya. Kita gambarkan dulu yang di sini. Ya. 2 itu merupakan bilangan yang utuh. Jadi bisa bulat gini ya. Ada 2 bilangan yang utuh. Lalu ada 1/4 bagian. Jadi ada yang utuh kemudian dipotong jadi 4. Itu misalnya. Nah, 1/4 bagian inilah yang menjadi nilai dari pecahan ini. Oke ya. Terus kalau misalnya ada perintah, jadikanlah pecahan campuran 2 1/4 menjadi pecahan biasa misalnya. Kita perhatikan di sini. 2 1/4 menjadi pecahan biasa, berapa nilainya? Nah, caranya kita tinggal kalikan penyebut dengan bilangan yang utuh di sampingnya ini. Berarti 2 dikali 4. Kalau sudah, hasilnya ditambah dengan angka pecahannya yang di atas ini. Ditambah 1. 2 kali 4 sama dengan 8. Ya, ini sama dengan 8. Ditambah 1 sama dengan 9/4 penyebutnya tadi. Dari sini, apakah masih bingung? Nah, kalau masih bingung, Bu Astri lanjutkan deh di contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. 5 3/5. 5 3/5. Kalau dijadikan pecahan biasa, gimana tadi? Kita kalikan dulu penyebut dengan bilangan yang utuh. Jadi 5 kali 5. Oke, 5 kali 5 berapa? 25. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan angka yang jadi pembilangnya, ditambah 3. 25 ditambah 3 sama dengan 28 per, kita lihat, kita tinggal tulis saja penyebutnya per 5. 28/5. Udah mulai jelas ya? Kita perhatikan contoh yang ketiga untuk memperjelas. 3 2/7. Oke, caranya kita kalikan 3 dengan 7, dapatnya berapa? 21. Kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya, tambah 2. 21 tambah 2, 23 per apa? Penyebutnya. Pintar. Dari sini, apakah sudah paham semuanya? Ya, pelan-pelan kita mempelajari pecahan, mengingat kembali materi saat kita SD dulu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
kita lanjutkan ya ke materi yang selanjutnya. Apa sih materi yang selanjutnya? Oke, nah kita masuk ke desimal, persen, dan per mil. Persen, dan per mil. Yang pertama akan kita pelajari yaitu desimal. Desimal itu artinya adalah angka yang ditandai dengan penggunaan koma. Ya, jadi kalau ada kalian temukan ada koma-koma di depannya, itu artinya merupakan contoh dari bilangan desimal. Nah, kita perhatikan contoh. Contoh yang pertama, 4/5 kita jadikan pecahan desimal. Berapakah bilangan desimalnya? Kita perhatikan. 5 dikalikan dengan berapa biar dia menjadi 10. Kali berapa? Kali 2. Ketika yang bawah dikali 2, penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, berapa 8 dibagi 10? Sama dengan 0,8. Masih bingung? Kita lanjutkan contoh yang kedua. 6/20. Nah, 20 kita kalikan berapa biar jadi 100? Iya betul, dikali 5. Kalau penyebut dikali 5, maka pembilang juga harus dikalikan 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Per 20 kali 5 sama dengan 100. 30 dibagi 100 sama dengan 0,3. Udah mulai jelas? Ya betul, kita mencari penyebutnya yang hasilnya itu 10, kemudian 100 atau 1000 gitu ya, 10.000 dan seterusnya. Ya, kita lihat contoh yang ketiga. 12/25. 25 dikali berapa biar jadi 100? 25 dikali 4. Ya, ketika penyebutnya dikali 4, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 4. 12 kali 4, 48. 25 kali 4, 100. 48 dibagi 100 sama dengan 0,48. Untuk memperjelas, silahkan kalian kerjakan latihan di samping ini. Nah, kalau 15/125, jawabannya berapa? Bu Astri tunggu ya jawabannya. Nanti silahkan komen. Oke, kita lanjutkan. Setelah desimal, kita akan belajar tentang persen. Nah, apa yang dimaksud dengan persen? Persen adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Biasanya kita menyebutnya persen, singkatan dari per 100. Simbol dari persen kita perhatikan ya seperti ini ya. Mungkin kalian sering melihatnya di mana? Di pusat perbelanjaan, di mall ya, di toko-toko yang memberikan harga potongan harga sekian persen. Nah, persen itu artinya per 100. Kita perhatikan contohnya ya. Contoh yang pertama, 2/5. Nah, kita perhatikan karena per 100, kita perhatikan penyebutnya 5 dikali berapa biar hasilnya itu 100. Ternyata dikali dengan 20. Ketika penyebutnya dikali 20, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 20. 2 kali 20 sama dengan 4. Nah, ini salah ya, maaf. Sama dengan 40. Oke.
Kemudian 5 dikali 20 100. Ternyata dapatnya 40/100 atau 40%. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya, ada kesalahan sedikit. Salah tulis tadi ternyata. Tapi sudah Bu Asri betulkan. Jadi 40/100 yaitu 40%. Kita lanjutkan contoh yang kedua. 7/10. Nah, kita lihat penyebutnya. Ada 10. 10 dikali berapa biar hasilnya jadi 100? Iya, betul. Dikalikan dengan 10. Ketika penyebut dikalikan dengan 10, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 10. 7 kali 10, 70. Ya, kemudian 10 kali 10, 100. 70/100 atau 70%. Paham? Udah jelas? Oke, kalau sudah jelas silahkan kalian buat. Nah, hasil dari 10/25 tadi ya. Basri kembalikan dulu. 10/25 ini. Nah, berapakah hasilnya? Basri tunggu di komen. Yang terakhir, kita akan belajar tentang per mil. Kalau persen tadi artinya per 100, kalau per mil per 1000. Pintar. Per mil adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 1000 atau per 1000. Simbolnya seperti ini. Ya, seperti persen tapi di bawahnya pernya itu angka nolnya 2. Kita perhatikan di contoh. 5/125. Oke, 125 dikali dengan berapa sih agar hasilnya menjadi 1000? Ternyata dikalikan dengan 8. Kalau penyebutnya dikali 8, maka pembilang juga harus dikali 8. 5 kali 8 sama dengan 40. Kemudian 125 kali 8 sama dengan 1000. 40/1000. Atau bisa kita menyebutnya dengan 40 per mil. Ya. Contoh yang kedua, 18/25. Kita perhatikan 25 dikali dengan berapa ya biar hasilnya 1000? Ternyata dikali dengan 40. Kalau penyebut dikali 40, pembilang juga harus dikalikan dengan 40. 32 kali 40 sama dengan 720 per 25 kali 40 sama dengan 1000. Ya. Jadi hasilnya 720 per mil atau 720 per 1000 atau 720 per mil. Ya. Untuk lebih jelas, kalian coba sendiri ya yang ini. 45/125. Hasilnya berapa? Oke, kita sudah sampai di akhir dari video pembelajaran bilangan pecahan bagian pertama. Untuk lebih memperjelas lagi, Bu Asri memiliki soal latihan yang bisa kalian kerjakan, kalian coba di rumah. Ada 10 soal nih. Nanti jawabannya kalian tulis di komen di bawah ya. Bisa? Oke, Bu Asri tunggu ya. Jawaban kalian pasti betul semua. Udah pinter-pinter. Kalau ada yang belum jelas silahkan video ini tadi kalian ulang-ulang kembali. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kalian juga bisa DM ke Instagramnya Bu Astri yaitu @indriastrinisita. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!